Halo sahabat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Ada yang pernah melihat gambar ini nggak di internet? Ini dari adegan film Madagaskar. Sepertinya bisa saya katakan hampir semua organisasi pernah mengalami nih peristiwa seperti ini. Di mana ketika ada suatu masalah, semua anggota tim bingung dan mulai saling tunjuk siapa yang salah. Kalau bisnis Anda pernah alami hal tersebut, artinya gak apa-apa, normal. Untuk itulah kita di sini belajar dan jadi lebih paham dengan strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal ini. Hal pertama yang sering diabaikan padahal super penting adalah terkait visi dan misi bisnis. Mungkin kata-katanya sudah tertulis di dokumen profil usaha, tapi apakah seluruh tim sudah merasakan, memahami, dan menjalankannya? Bagaimana mau bangun tim yang kompak dan gesit ya kalau visi saja belum sama? Untuk ulas soal ini, kita undang Mas Dwi ya. Mas Dwi, seberapa penting nih menanamkan visi kepada tim agar bisa terbangun tim yang kompak dan gesit? Halo sahabat Wirausaha Lestari, menanamkan visi ke seluruh jajaran tim memang bukan tugas mudah. Tapi ini adalah tugas wajib dari setiap pemimpin, termasuk pemimpin bisnis lestari. Tugas pemimpin lainnya yang juga penting adalah bagaimana membangun lingkungan kerja yang membuat timnya bahagia. Tanpa kekuatan visi yang tertanam ke seluruh jajaran tim, memang sulit sekali membangun tim yang gesit dan juga bahagia. Mengapa? Karena untuk membangun tim yang gesit ini diperlukan suatu struktur organisasi yang mendelegasikan banyak keputusan kepada anggota tim sehingga bisa mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat oleh business owner. Supaya keputusan yang dibuat oleh tim tidak salah, tentunya sangat penting untuk terlebih dahulu memastikan bahwa tim tersebut sudah paham dengan visi dan misi dari bisnis kita. Komunikasi adalah kuncinya di sini. Dan untuk memastikan kelancaran komunikasi, diperlukan ritual-ritual yang harus diagendakan, di antaranya. Pertama, diskusi atau meeting harian bisa dialokasikan 15 menit per hari, di mana masing-masing anggota tim menyampaikan apa saja yang diselesaikan kemarin, apa saja yang dikerjakan hari ini, dan jika ada pembelajaran apa yang didapatkan kemarin. Misalnya, ada kasus pengiriman produksi yang ketukar. Tim terkait bagaimana menceritakan gagasannya soal bagaimana agar hal tersebut bisa dihindari. Yang kedua, ritual berikutnya adalah diskusi mingguan. Nah, ini bisa 30 sampai dengan 60 menit. Ini membahas progres 1 minggu dan target 1 minggu ke depan. Misalnya, target sudah membuat dan menyebarkan konten promosi ke seluruh saluran digital dan 1000 kontak WhatsApp konsumen dan menemukan vendor baru atau lain-lainnya. Yang ketiga, lalu juga ada evaluasi bulanan. Ini bisa 1 sampai dengan 2 jam membahas keseluruhan progres bulanan dan target realistis untuk 1 bulan ke depan. Dan yang keempat, selain itu tentunya akan ada forum evaluasi tengah tahun dan juga tahun. Perlu saya sampaikan bahwa efektivitas dari ritual-ritual ini sangat bergantung dari kejelasan visi ataupun arah yang dibawa oleh pemimpin bisnis. Pemimpin bisnis harus membumikan kalimat visi menjadi target-target bisnis yang lebih mudah untuk diukur. Kemudian, pemimpin dapat memberikan peluang inisiatif bagi timnya untuk menyampaikan ide-idenya sehingga tim bisa bersemangat untuk melakukan berbagai eksperimen. Pemimpin kemudian menjaga keselarasannya pada setiap ritual pertemuannya dengan mengapresiasi setiap inisiatif dan umpan-umpan balik yang membangun. Kalau saya lihat dari banyak profil bisnis orang-orang, memang kalimat visi itu cenderung agak abstrak ya Mas. Kalau di contoh profil usaha Sambal Dewinta nih, kalimat visinya berbunyi menjadi sambal pilihan keluarga Indonesia yang melestarikan aneka sambal tradisional khas tanah Kalimantan. Kalau kalimat visi Rasa Nusantara ingin menjadikan generasi kini dan nanti bisa hidup lebih holistik dan berkesadaran. Secara umum kalimat visi ini kan memang tidak bisa terlalu spesifik juga ya, karena diharapkan bisa relevan untuk jangka panjang, 5-10 tahun misalnya. Jadi memang perlu diturunkan jadi target-target bisnis jangka pendek. Nah, bagaimana nih Mas cara membumikan visi supaya bisa jadi target bisnis yang jelas, mudah diukur, dan yang paling penting mudah dipahami sesama anggota tim?
Betul sekali Mbak Dewi. Jadi sahabat wirausaha, sebagai pemimpin bisnis memang sebelum kita memberikan arahan pada tim, ya kita juga harus jelas dulu dengan arah bisnis 1 sampai dengan 3 tahun ke depan dengan memperjelas target-targetnya. Misalnya, kita bahas soal visi Sambal Dewinta tadi. Ya, yang visinya ingin menjadi sambal pilihan keluarga Indonesia yang melestarikan aneka sambal tradisional khas dari tanah Kalimantan di Indonesia. Visi ini bisa dibumikan dengan target bisnis yang lebih terukur, misalnya target 1 tahun ke depan. Misalnya menjadi merek sambal khas Kalimantan yang terkenal dan dicintai konsumen di e-commerce. Indikatornya bagaimana? 1. Kalau terkenal, bisa dilihat dari followers tokonya. Semakin banyak, kan ini artinya makin terkenal. Jadi bisa pasang target agar followers toko online-nya menjadi minimum 5.000 misalnya untuk tahun depan. 2 tahun lagi jadi 15.000 followers. Yang kedua, kalau dicintai konsumen, tinggal dilihat dari data transaksi. Kalau konsumennya cinta, pasti laku. Artinya, bisa pakai indikator penjualan atau omset. Misalnya, targetkan omset naik 50% untuk tahun depan. Dan yang ketiga, dicintai konsumen, ini juga bisa diukur dengan rating dari toko online kita. Misalnya, ingin naik ratingnya dari 4,5 jadi 4,7. Target bisnis 1 tahun ke depan ini juga biasanya disebut sebagai Key Performance Indicator atau indikator kinerja kunci. Karena sifatnya kunci atau sangat prioritas, KPI yang ditawarkan pemimpin bisnis jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak, jadi bukan prioritas lagi ya. Wah, bener juga ya. Jadi lebih jelas dan terukur. Tapi Mas, pengalaman saya juga memimpin organisasi. Tak jarang pemimpin itu juga bingung loh menentukan KPI organisasi. Karena kan kadang kita BM gitu, banyak maunya. Pengen kejar target ini, target itu. Sementara tadi Mas bilang Key Performance Indicator atau KPI tidak boleh banyak. Apakah boleh ya pemimpin itu mengemukakan kebingungannya kepada tim? Siapa tahu tim bisa membantu menetapkan prioritas sehingga bisa menyepakati KPI atau target bersama. Ya sangat boleh dong Mbak Dewi. Jadi sahabat wirausaha, kalau kita ingat lagi tool Gusti untuk bisnis lestari kan ada pilar I untuk inklusif. Di situ ada elemen di mana perusahaan memiliki mekanisme partisipasi kepemilikan atau penyampaian saran atau masukan bagi tim internal dan mitra komunitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. KPI ini jelas merupakan keputusan strategis perusahaan. Kalau bisa disepakati bersama tim, ya justru lebih bagus. Tapi kalau boleh saran, sebaiknya KPI organisasi jangan lebih dari 3 indikator. Kembali ke tujuan membangun tim yang gesit tadi, sebisa mungkin banyak keputusan yang didelegasikan. Agar tim kita sendiri juga yang mengajukan target turunan dan bagaimana cara mencapainya. Divisi-divisi yang bersifat hierarki pelan-pelan bisa ditransformasi menjadi organisasi yang berbasis network atau jaringan dari kelompok-kelompok yang bertugas berdasarkan target. Contoh nih ya, tadi Sambal Dewinta sudah sampaikan 3 KPI-nya untuk dicapai dalam 12 bulan ke depan. Pada meeting tahunan, pemimpin bisnis bisa mengelola forum diskusinya dengan meminta masing-masing divisi untuk menentukan target-target divisinya sendiri. Ini sudah wujud delegasi dan partisipasi. Misalnya, untuk bisa dukung KPI naik omset 50%, tim produksi harus bisa jamin kapasitas produksi dengan standar mutu yang prima minimal berapa per bulan. Bagaimana juga komposisi per variannya. Varian sambal mana yang perlu diproduksi lebih banyak misalnya? Lalu bagaimana kalkulasi kebutuhan bahan bakunya? Lalu, tim sales dan marketing harus gimana? Khususnya untuk menaikkan jumlah followers dan omset tadi. Mereka bisa buat target soal jumlah konten yang harus dibuat dan diposting, mungkin minta anggaran iklan dan lain-lain. Ini yang saya maksud dengan membangun ruang untuk eksperimen agar tim lebih semangat dan lebih bahagia. Kan seru ya kalau punya tim yang bisa memberikan ide-ide membangun, apalagi kalau diberikan suntikan semangat berupa bonus-bonus kinerja tahunan ketika target tercapai. Makin seru tuh timnya. Wah. Mantap sekali ini ilmunya. Walaupun sahabat wirausaha sekarang belum punya tim alias masih Chief Everything Officer, ilmu ini tetap akan bermanfaat untuk membantu sahabat semua mempersiapkan tim yang gesit. Supaya semakin paham, kita undang Mas Hatta juga yuk untuk sharing pengalaman Rasa Nusantara. Dalam usia bisnis memasuki 5 tahun, Rasa Nusantara terbukti tahan banting dan bahkan bisa terus berkembang di tengah pandemi. Pastikan ada resep sukses yang berkaitan dengan tim ini. Mas Hatta,
Bagaimana Mas rasa membangun visi dan nilai-nilai organisasi yang bisa diresapi dan dijalankan oleh seluruh tim nih Mas? Bagaimana juga cara Mas membagi tugas dan mendelegasikan keputusan? Halo sahabat Wirausaha Lestari. Betul, kami juga melakukan ritual-ritual komunikasi tersebut. Kami menyebutnya sesi retrospektif rutin, yaitu mingguan, bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Terkait delegasi, saya juga sepakat bahwa sebagai pemimpin, kita perlu memberi ruang partisipasi bagi anggota tim untuk juga berkreasi dan menentukan sendiri detail target untuk masing-masing divisi mereka. Di Rasa Nusantara, kami mengikuti pembagian divisi di banyak perusahaan pada umumnya, yaitu ada saya sebagai CEO atau Direktur Utama, lalu ada Direktur Pemasaran atau CMO, lalu ada Direktur Operasional atau COO, dan tentunya Direktur Keuangan atau CFO. Dan karena visi kami adalah ingin ikut membangun generasi dengan gaya hidup holistik dan berkesadaran, menurut kami sangat penting untuk terus menyalakan visi kami dan nilai-nilai tersebut ke seluruh jajaran tim kami, dan juga untuk menyebarluaskan kepada berbagai pihak, utamanya para konsumen. Untuk itu, kami juga memiliki tim kunci di bidang manajemen SDM dan budaya organisasi. Kami menyebutnya VP of People and Culture. Lalu ada branding lead juga yang memimpin tim untuk menggarap berbagai brand dan produk storytelling dari Rasa Nusantara dan memastikan cerita tersebut dipublikasikan dengan baik di berbagai saluran digital kami, baik itu website, company profile, dan media sosial khususnya Instagram. Selain itu, di bawah divisi pemasaran, kami juga punya tim komunitas yang mengembangkan komunitas LOHAS atau Lifestyle of Health and Sustainability. Kami juga sadar betul untuk terus bertumbuh, pasti kami harus terus berinovasi. Jadi, kami juga memiliki tim di bidang pengembangan bisnis dan riset produk. Sebagai pemimpin, saya pribadi fokus pada keputusan-keputusan strategis organisasi seperti visi jangka panjang dan visi misi jangka menengah dan pendek. Saya juga sangat berperan di penyesuaian struktur organisasi, review laporan keuangan, alokasi sumber daya, komunikasi dengan pemangku kepentingan lain, dan memastikan terjadi komunikasi yang baik antar divisi. Tugas penting lain bagi saya adalah networking dan product testing. Maka, jika tim riset produk sudah menghasilkan output, saya harus mencoba terlebih dahulu dan mereviewnya. Terima kasih Mas Hatta. Jadi semakin tergambar nih bagaimana sebuah visi bisa tercermin dari susunan komposisi timnya. Sebagai bisnis lestari, ada gaya hidup yang ingin disebarluaskan oleh Rasa Nusantara, sehingga penting sekali menggarap brand storytelling sampai ada timnya khusus. Kalau soal menentukan KPI organisasi ini gimana Mas? Terkait KPI, saya adalah pengguna metode North Star Metric atau metode NSM yang berfokus pada indikator-indikator nilai manfaat yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Dengan pola pikir seperti ini, sejujurnya kami jadi tidak memiliki target omset. Kami sangat yakin omset ini akan menjadi dampak baik yang otomatis mengikuti jika kami fokus menghadirkan manfaat nyata untuk konsumen. Dan setelah melalui beberapa kali refleksi, diskusi, analisis data, kami memaknai bahwa konsumen yang sudah benar-benar mulai mengadopsi gaya hidup sehat yang berkesadaran minimal akan membeli produk kami sekali per bulan. Sehingga Key Performance Indicator atau indikator utama bisnis yang kami monitor per bulan adalah jumlah transaksi. Jadi, bukan nilai omset, melainkan jumlah transaksi. Untuk mencapai itu, kami memiliki target turunan. Misalnya, divisi marketing memiliki target jumlah anggota LOHAS Community. Divisi operasional memiliki target 1. Jumlah ibu-ibu mitra produksi. 2. Jumlah sampah organik yang kami gunakan kembali agar sirkuler. 3. Jumlah pemanfaatan botol plastik yang berhasil kami hindari. Untuk tahun 2021, kami memasang target kenaikan untuk semua indikator di atas, minimal naik 2 kali lipat. Dengan kejelasan indikator di atas, masing-masing divisi bisa merencanakan target dan strateginya masing-masing. Terima kasih Mas Hatta. Inilah contoh pemilihan indikator kinerja utama organisasi yang super cermat dan super gusti kalau di bisnis lestari.
karena fokusnya terletak pada kebermanfaatan untuk konsumen. Terakhir dong Mas, apakah bisa berbagi tips nih mengenai cara rekrutmen dan sistem insentif yang ditawarkan oleh Rasa Nusantara? Ketika proses rekrutmen, hal ini selalu kami tanyakan terlebih dahulu pada kandidat tim. Apakah visi ini juga merupakan suatu hal yang mereka pedulikan juga atau tidak? Bagi kami, berminat saja tidak cukup. Harus sama-sama punya kepedulian. Kepedulian bisa dilihat dari wawasan seputar gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Kalau peduli, pastikan pernah baca atau tahu wawasan seputar gaya hidup tersebut. Agar kami bisa mengevaluasinya, kami dapat meminta kandidat mengirimkan esai, lalu tentunya berlanjut ke wawancara. Terlebih, jika dari halaman sampul esai sudah ada kutipan atau paparan yang kami sesuai dengan value kami, biasanya akan lampu hijau. Terkait insentif, kami menggunakan sistem gaji pokok bulanan merujuk pada UMR Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya ada juga bonus kinerja, termasuk untuk diri saya sendiri juga. Saya digaji, yang disesuaikan dengan kinerja dan kemampuan perusahaan. Kami menentukan bonus melalui forum evaluasi tiap kuartal. Pertimbangan paling penting terkait ini adalah agar setiap tahun perusahaan bisa menyisakan minimal laba bersih yang setara dengan 20% dari omset tahunan untuk diputar kembali, mendukung pengembangan dan ketahanan bisnis. Bisnis Lestari pun harus tahan banting, jadi tetap perlu buffer keuangan juga. Untuk ilustrasi, misal laba tahun tersebut didapat dengan margin 25% dari omset, maka 5% dari omset bisa dibagi menjadi bonus kinerja tim, di mana masing-masing bisa menerima sampai dengan 14 kali gaji bulanan dalam 1 tahun. Nah, sahabat wirausaha, itulah tadi bahasan tentang cara membangun tim yang kompak, produktif, dan gesit beradaptasi. Semoga dengan visi yang kuat, target bisnis yang membumi, dan komunikasi serta refleksi rutin, kita semua bisa membangun tim yang solid. Mari terus semangat untuk susun langkah transformasi menuju bisnis lestari. Sampai jumpa di video berikutnya.